Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Nurdin, NIM B25060225, kelas B2. Saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Susianti SST MKep. Materi yang akan saya bahas adalah hak asasi manusia dalam bereproduksi. Pengertian hak asasi manusia dalam bereproduksi. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi manusia dalam bereproduksi. Hak asasi manusia dalam bereproduksi mencakup hak untuk membuat keputusan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak, serta hak untuk memiliki akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Hak reproduksi perempuan dalam hukum positif Indonesia. Negara berkewajiban melayani warganya dalam mencapai hak-hak kesehatan dan reproduksi. Kewajiban ini tertuang dalam Hukum Dasar Indonesia beserta Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip hak reproduksi. Yang pertama, hak untuk hidup, yaitu bebas dari resiko kematian akibat kehamilan dan melahirkan. Yang kedua, hak untuk bebas dan aman secara fisik, yang dimana bebas dari segala bentuk kekerasan, paksaan, dan diskriminasi terkait reproduksi. Hak atas pelayanan dan informasi kesehatan reproduksi, di mana akses terhadap layanan kesehatan dan informasi yang lengkap, aman, dan terjangkau. Yang keempat, hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran, di mana setiap individu berhak mengatur perencanaan keluarga mereka. Ruang lingkup hak reproduksi. Yang pertama, keluarga berencana. Yang kedua, kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, pencegahan penyakit menular seksual. Yang keempat, pendidikan seksualitas komprehensif. Keluarga berencana, akses terhadap metode-metode KB yang aman dan efektif. Kesehatan ibu dan anak, layanan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan yang memadai. Pencegahan penyakit menular, contohnya termaksud HIV/AIDS. Pendidikan seksualitas komprehensif, informasi yang benar dan berbasis sains. Mengapa hak reproduksi sangat penting? Yang pertama, memerangi diskriminasi gender, di mana hak reproduksi memastikan kesetaraan gender dengan memberikan perempuan kendali atas tubuh mereka. Yang berikutnya, meningkatkan kesehatan masyarakat, di mana akses ke pelayanan reproduksi berkualitas akan menurunkan angka kematian ibu dan juga bayi. Yang berikutnya, mendorong pembangunan ekonomi. Dengan perencanaan keluarga yang baik, keluarga dapat fokus pada peningkatan kualitas hidup. Tantangan dan pelanggaran. Akses yang terbatas, keterbatasan geografis, dan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Yang berikutnya, informasi yang salah, kurangnya pendidikan seksualitas yang memadai, dan stigma sosial. Yang berikutnya, diskriminasi, stigma terhadap individu yang memiliki pilihan reproduksi yang berbeda, kekerasan berbasis gender, pemaksaan pernikahan, kehamilan, dan aborsi yang tidak aman. Peran individu dan komunitas. Untuk individu, mencari informasi yang akurat, melakukan komunikasi yang terbuka dengan pasangan, berani bersuara jika haknya dilanggar. Untuk komunitas, menciptakan lingkungan yang suportif dan bebas stigma, menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan, mendukung organisasi yang memperjuangkan hak reproduksi. Peran pemerintah dan lembaga. Pemerintah menyusun dan menegakkan kebijakan dan melindungi hak reproduksi, mengalokasikan sumber daya untuk layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, melakukan kampanye edukasi publik. Lembaga swadaya masyarakat memberikan pendamping hukum dan psikologis, melakukan advokasi kebijakan. Hak-hak dalam bereproduksi. Yang pertama, hak reproduksi perorangan atau individu. Hak dasar individu dan pasangan untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak anak. Yang kedua, hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual. Yang ketiga, hak untuk membuat keputusan yang terbatas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Demikian itulah pemaparan materi dari saya dengan mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.